Para maester benteng yang menyimpan sejarah Westeros telah menggunakan penaklukan Aegon sebagai batu ujian mereka selama 300 tahun terakhir. Kelahiran, kematian, pertempuran, dan peristiwa lainnya diberi tanggal AC, setelah penaklukan, atau SM, sebelum penaklukan. Para sarjana sejati tahu bahwa penanggalan semacam itu jauh dari tepat. Penaklukan Aegon Targaryen atas 7 kerajaan tidak terjadi dalam satu hari. Lebih dari 2 tahun berlalu antara pendaratan Aegon dan penobatan Old Town-nya, dan bahkan kemudian penaklukan tetap tidak lengkap, karena Dorne tetap tidak ditundukkan. Upaya sporadis untuk membawa Dornishmen ke dalam kerajaan berlanjut sepanjang pemerintahan Raja Aegon dan sampai ke masa pemerintahan putra-putranya, sehingga tidak mungkin untuk menetapkan tanggal akhir yang tepat untuk perang penaklukan. Bahkan tanggal mulai adalah masalah kesalahpahaman. Banyak yang berasumsi salah bahwa pemerintahan Raja Aegon I Targaryen dimulai pada hari ia mendarat di mulut Blackwater Rush, di bawah 3 bukit di mana kota King's Landing akhirnya akan berdiri. Tidak begitu. Hari pendaratan Aegon dirayakan oleh raja dan keturunannya, tetapi sang penakluk sebenarnya tanggal dimulainya pemerintahannya dari hari ia dimahkotai dan diurapi di Star Recept of Old Town oleh High Septon of the Fight. Penobatan ini terjadi 2 tahun setelah Aegon's Landing, setelah ketiga pertempuran besar perang penaklukan telah diperjuangkan dan dimenangkan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebagian besar penaklukan Aegon yang sebenarnya terjadi dari 2-1 SM, sebelum penaklukan. Targaryens adalah darah Valyria murni, Dragon Lords dari garis keturunan kuno. 12 tahun sebelum Dome of Valyria, 114 SM, Aenar Targaryen menjual kepemilikannya di Freehold dan Lands of the Long Summer, dan pindah dengan semua istri, kekayaan, budak, naga, saudara kandung, kerabat, dan anak-anaknya ke Dragonstone, sebuah benteng pulau suram di bawah gunung berasap di laut sempit. Pada puncaknya Valyria adalah kota terbesar di dunia yang dikenal, pusat peradaban. Di dalam temboknya yang bersinar, rumah-rumah saingan dua bersaing untuk kekuasaan dan kemuliaan di pengadilan dan dewan, naik dan turun dalam perjuangan biadab yang tak ada habisnya, halus, dan sering untuk dominasi. Targaryen jauh dari yang paling kuat dari Dragon Lords, dan saingan mereka melihat penerbangan mereka ke Dragonstone sebagai tindakan menyerah, sebagai pengecut. Tapi putri gadis Lord Aenar, Daenerys, yang dikenal selamanya sesudahnya sebagai Daenerys Targaryen, telah meramalkan kehancuran Valyria dengan api. Dan ketika Dome datang 12 tahun kemudian, Targaryens adalah satu-satunya Dragon Lords yang bertahan hidup. Dragonstone telah menjadi pos terdepan paling barat dari kekuatan Valyria selama 2 abad. Lokasinya di Gulet memberi tuannya cengkeraman di Blackwater Bay dan memungkinkan Targaryen dan sekutu dekat mereka, Velaryons of Driftmark, rumah keturunan Valyria yang lebih rendah, untuk mengisi pundi-pundi mereka dari perdagangan yang lewat. Kapal-kapal Velaryon, bersama dengan kapal-kapal sekutu Valyria lainnya, Certigars of Claw Isle, mendominasi bagian tengah laut sempit, sementara Targaryen menguasai langit dengan naga mereka. Namun demikian, untuk bagian terbaik dari 100 tahun setelah Dome of Valyria, yang bernama tepat Century of Blood, House Targaryen melihat ke timur, bukan barat, dan tidak terlalu tertarik pada urusan Westeros. Gaemon Targaryen, saudara laki-laki dan suami Daenerys Targaryen, mengikuti Aenar the Exile sebagai Lord of Dragonstone, dan dikenal sebagai Gaemon the Glorious. Putra Gaemon, Aegon, dan putrinya Elaena memerintah bersama setelah kematiannya. Setelah mereka, kekuasaan diserahkan kepada putra mereka Maegon, saudaranya Aerys, dan putra-putra Aerys, Aelys, Baelon, dan Daemon. Yang terakhir dari 3 bersaudara adalah Daemon, yang putranya Aerion kemudian berhasil menjadi Dragonstone. Aegon yang akan dikenal sejarah sebagai Aegon Sang Penakluk dan Aegon Naga lahir di Dragonstone pada tahun 27 SM. Dia adalah putra tunggal, dan anak kedua, dari Aerion, Lord of Dragonstone, dan Lady Valaena dari House Velaryon, dirinya sendiri setengah Targaryen di pihak ibunya. Aegon memiliki 2 saudara kandung sejati, seorang kakak perempuan, Visenya, dan seorang adik perempuan, Rhaenys. Sudah lama menjadi kebiasaan di antara para penguasa naga Valyria untuk menikahi saudara laki-laki dengan saudara perempuan, untuk menjaga garis keturunan tetap murni,
tetapi Aegon membawa kedua saudara perempuannya ke pengantin wanita. Secara tradisi, ia diharapkan hanya menikahi kakak perempuannya, Visenya, dimasukkannya Rhaenys sebagai istri kedua tidak biasa, meskipun bukan tanpa preseden. Dikatakan oleh beberapa orang bahwa Aegon menikahi Visenya karena tugas dan Rhaenys karena keinginan. Ketiga saudara kandung telah menunjukkan diri mereka sebagai Raja Naga sebelum mereka menikah. Dari 5 naga yang terbang bersama Aenar si pengasingan dari Valyria, hanya satu yang selamat sampai zaman Aegon, binatang besar yang disebut Ballion, Black Dryad. Naga Vhagar dan Merases lebih muda, menetas di Dragonstone itu sendiri. Sebuah mitos umum, yang sering terdengar di antara orang-orang bodoh, mengklaim bahwa Aegon Targaryen tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Westeros sampai hari dia berlayar untuk menaklukkannya, tetapi ini tidak mungkin benar. Bertahun-tahun sebelum itu, berlayar, meja dicat telah diukir dan didekorasi atas perintah Lord Aegon, lempengan kayu besar, panjangnya sekitar 50 kaki, diukir dalam bentuk Westeros, dan dicat untuk menunjukkan semua hutan dan sungai dan kota-kota dan kastil dari 7 kerajaan. Jelas, minat Aegon pada Westeros sudah lama mendahului peristiwa yang mendorongnya berperang. Selain itu, ada laporan yang dapat dipercaya tentang Aegon dan saudara perempuannya Visenya mengunjungi benteng Old Town di masa muda mereka, dan menjajakan Arbor sebagai tamu Lord Redwy. Dia mungkin telah mengunjungi Lannisport juga, akun berbeda. Westeros dari masa muda Aegon dibagi menjadi 7 kerajaan yang suka bertengkar, dan hampir tidak ada waktu ketika 2 atau 3 kerajaan ini tidak berperang satu sama lain. Utara yang luas, dingin, dan berbatu diperintah oleh Starks of Winterfell. Di Gurun Dorne, para pangeran Martell memegang kekuasaan. Westerlands yang kaya emas diperintah oleh Lannister dari Casterly Rock, jangkauan subur oleh tukang kebun Highgarden. Vale, Fingers, dan pegunungan bulan milik House Arryn, tetapi raja-raja yang paling berperang pada zaman Aegon adalah 2 raja yang kerajaannya paling dekat dengan Dragonstone, Harren the Black dan Argilac the Arrogant. Dari benteng besar mereka, Storm's End, Storm Kings of House Durrandon pernah memerintah bagian timur Westeros, dari Cape Wrath ke Bay of Cherubs, tetapi kekuatan mereka telah berkurang selama berabad-abad. Raja-raja jangkauan telah menggigit wilayah mereka dari barat, Dornishmen mengganggu mereka dari selatan, dan Harren the Black dan Ironman-nya telah mendorong mereka dari Trident dan tanah di utara Blackwater Rush. Raja Argilac, yang terakhir dari Durrandon, telah menahan penurunan ini untuk sementara waktu, membalikan invasi Dornis saat masih kecil, menyeberangi laut sempit untuk bergabung dengan aliansi besar melawan Harimau, Imperialis Volantis, dan membunuh Garce 7 Gardener, Raja Jangkauan, dalam pertempuran Summerfield 20 tahun kemudian. Tapi Argilac telah bertambah tua, surai rambut hitamnya yang terkenal telah beruban, dan kehebatannya di lengan telah memudar. Di utara Blackwater, sungai-sungai diperintah oleh tangan berdarah Harren the Black dari House Hoare, Raja Kepulauan dan Sungai. Cucu Harren yang terlahir besi, Harwin Hardan, telah mengambil Trident dari kakek Argilac, Arek, yang leluhurnya sendiri telah menjatuhkan Raja Sungai terakhir berabad-abad sebelumnya. Ayah Harren telah memperluas wilayahnya ke timur ke Duskendale dan Rosby. Harren sendiri telah mengabdikan sebagian besar pemerintahannya yang panjang, hampir 40 tahun, untuk membangun sebuah kastil raksasa di samping mata dewa, tetapi dengan Harrenhal akhirnya hampir selesai, Ironborn akan segera bebas untuk mencari penaklukan baru. Tidak ada raja di Westeros yang lebih ditakuti daripada Black Harren, yang kekejamannya telah menjadi legendaris di seluruh 7 kerajaan. Dan tidak ada raja di Westeros yang merasa lebih terancam daripada Argilac the Storm King, yang terakhir dari Durrandon, seorang pejuang tua yang satu-satunya pewaris adalah putri gadisnya. Dengan demikian, Raja Argilac menjangkau Targaryens di Dragonstone, menawarkan Lord Aegon putrinya untuk menikah, dengan semua tanah di sebelah timur mata dewa dari Trident ke Blackwater Rush sebagai mas kawinnya. Aegon Targaryen menolak lamaran Storm King. Dia punya 2 istri, katanya, dia tidak membutuhkan yang ketiga. Dan tanah mahar yang ditawarkan telah menjadi milik Harrenhal selama lebih dari 1 generasi. Mereka bukan milik Argilac untuk diberikan. Jelas, Storm King yang sudah tua bermaksud untuk membangun Targaryens di sepanjang Blackwater sebagai penyangga antara tanahnya sendiri dan orang-orang Harren the Black.
Lord of Dragonstone membalas dengan tawarannya sendiri. Dia akan mengambil tanah mas kawin yang ditawarkan jika Argilac juga akan menyerahkan Masies Hawk dan hutan dan dataran dari Blackwater Selatan ke Sungai Windwater dan Hulu Mander. Perjanjian itu akan disegel oleh pernikahan Putri Argilac dengan Orys Baratheon, teman masa kecil dan juara Lord Aegon. Istilah-istilah ini ditolak oleh Argilac the Arrogant dengan marah. Orys Baratheon adalah saudara tiri yang lahir dari Lord Aegon, itu dibisikkan, dan Raja Badai tidak akan mempermalukan putrinya dengan memberikan tangannya kepada seorang. Saran itu membuatnya marah. Argilac memotong tangan utusan Aegon dan mengembalikannya dalam sebuah kotak. Ini adalah satu-satunya tangan bajinganmu yang akan memilikiku, tulisnya. Aegon tidak menjawab. Sebaliknya dia memanggil teman-temannya, Bannerman, dan sekutu utama untuk menemaninya di Dragonstone. Jumlah mereka kecil. Velaryon dari Driftmark disumpah untuk House Targaryen, seperti juga Certigars of Claw Isle. Dari Masies Hawk datang Lord Bar-Aemon dari Sharp Point dan Lord Masi dari Stone Dance. Keduanya bersumpah untuk Storm's End, tetapi dengan ikatan yang lebih dekat dengan Dragonstone. Lord Aegon dan saudara perempuannya berunding dengan mereka, dan mengunjungi kastil untuk berdoa kepada 7 Westeros juga, meskipun dia belum pernah dianggap sebagai orang yang saleh. Pada hari ke-7, awan gagak meledak dari menara Dragonstone untuk membawa kata-kata Lord Aegon ke 7 kerajaan Westeros. Kepada ke-7 raja yang mereka terbangkan, ke benteng kota tua, kepada para penguasa baik besar maupun kecil. Semua membawa pesan yang sama, mulai hari ini dan seterusnya hanya akan ada satu raja di Westeros. Mereka yang bertekuk lutut pada Aegon dari House Targaryen akan mempertahankan tanah dan gelar mereka. Mereka yang mengangkat senjata melawannya akan dilemparkan ke bawah, direndahkan, dan dihancurkan. Akun berbeda tentang berapa banyak pedang yang berlayar dari Dragonstone dengan Aegon dan saudara perempuannya. Ada yang mengatakan 3.000, yang lain hanya berjumlah ratusan. Tuan rumah Targaryen yang sederhana ini mendarat di mulut Blackwater Rush, di tepi utara di mana 3 bukit berhutan menjulang di atas sebuah desa nelayan kecil. Pada zaman 100 kerajaan, banyak raja kecil telah mengklaim kekuasaan atas muara sungai, di antaranya Raja-Raja Darklyn dari Duskendale, Masies of Stone Dance, dan Raja-Raja Sungai Kuno, baik itu Moods, Fishers, Brackens, Blackwoods, atau Hawks. Menara dan benteng telah memahkotai 3 bukit di berbagai waktu, hanya untuk dilemparkan ke bawah dalam satu perang atau lainnya. Sekarang hanya batu-batu pecah dan reruntuhan yang ditumbuhi yang tersisa untuk menyambut keluarga Targaryen. Meskipun diklaim oleh Storm's End dan Harrenhal, muara sungai tidak dipertahankan, dan kastil terdekat dipegang oleh penguasa yang lebih rendah tanpa kekuatan besar atau kecakapan militer, dan bangsawan terlebih lagi yang memiliki sedikit alasan untuk mencintai tuan nominal mereka, Harren the Black. Aegon Targaryen dengan cepat melemparkan palisade Lock and Earth di sekitar yang tertinggi dari 3 bukit, dan mengirim saudara perempuannya untuk mengamankan penyerahan kastil terdekat. Rosby menyerah pada Rhaenys dan Merases bermata emas tanpa perlawanan. Di Stokeworth, beberapa crossbowmen melepaskan baut divisenya, sampai api Vhagar membakar atap kastil. Kemudian mereka juga tunduk. Ujian sejati pertama sang penakluk datang dari Lord Darklyn dari Duskendale dan Lord Mooton dari Maidenpool, yang bergabung dengan kekuatan mereka dan berbaris ke selatan dengan 3.000 orang untuk mengusir penjajah kembali ke laut. Aegon mengirim Orys Baratheon keluar untuk menyerang mereka dalam perjalanan, sementara dia turun ke atas mereka dari atas dengan Black Dread. Kedua bangsawan terbunuh dalam pertempuran sepihak yang diikuti, putra Darklyn dan saudara laki-laki Mooton setelah itu menyerahkan kastil mereka dan bersumpah pedang mereka ke House Targaryen. Pada saat itu Duskendale adalah pelabuhan Westerosi utama di Laut Sempit, dan telah tumbuh gemuk dan kaya dari perdagangan yang melewati pelabuhannya. Visenya Targaryen tidak mengizinkan kota itu dijarah, tetapi dia tidak ragu-ragu untuk mengklaim kekayaannya, sangat membengkak pundi-pundi para penakluk. Ini mungkin akan menjadi tempat yang tepat untuk membahas karakter yang berbeda dari Aegon Targaryen dan saudara perempuan dan ratunya. Visenya, anak tertua dari 3 bersaudara, adalah seorang pejuang seperti Aegon sendiri, sama nyamannya dengan Ringmail seperti Sutra.
Dia membawa pedang panjang Valyrian Dark Sister, dan terampil dalam penggunaannya, setelah berlatih di samping kakaknya sejak kecil. Meskipun memiliki rambut perak emas dan mata ungu Valyria, miliknya adalah kecantikan yang keras dan keras. Bahkan mereka yang paling mencintainya menemukan visenya keras, serius, dan tak kenal ampun. Beberapa mengatakan bahwa dia bermain dengan racun dan mencoba-coba sihir gelap. Rhaenys, bungsu dari 3 Targaryen, adalah semua saudara perempuannya tidak main-main, ingin tahu, impulsif, diberikan untuk penerbangan mewah. Bukan pejuang sejati, Rhaenys menyukai musik, tarian, dan puisi, dan mendukung banyak penyanyi, mumer, dan dalang. Namun dikatakan bahwa Rhaenys menghabiskan lebih banyak waktu di Dragonback daripada gabungan saudara laki-laki dan perempuannya, di atas semua hal yang dia sukai untuk terbang. Dia pernah terdengar mengatakan bahwa sebelum dia meninggal, dia bermaksud menerbangkan Merases melintasi laut matahari terbenam untuk melihat apa yang ada di pantai baratnya. Sementara tidak ada yang pernah mempertanyakan kesetiaan visenya kepada saudara laki-laki suaminya, Rhaenys mengelilingi dirinya dengan pria muda yang lucu, dan itu dibisikkan, bahkan menghibur beberapa orang di kamar tidurnya pada malam-malam ketika Aegon bersama kakak perempuannya. Namun terlepas dari desas-desus ini, pengamat di istana tidak dapat gagal untuk mencatat bahwa Raja menghabiskan 10 malam dengan Rhaenys untuk setiap malam dengan visenya. Aegon Targaryen sendiri, anehnya, adalah teka-teki bagi orang-orang sezamannya seperti halnya kita. Berbekal pisau baja Valyrian Blackfyre, dia termasuk di antara prajurit terhebat di zamannya, namun dia tidak menikmati prestasi senjata, dan tidak pernah naik Tourni atau huru-hara. Tunggangannya adalah Balerion the Black Dread, tetapi dia terbang hanya untuk berperang atau melakukan perjalanan dengan cepat melintasi darat dan laut. Kehadirannya yang memerintah menarik orang-orang ke panji-panjinya, namun dia tidak memiliki teman dekat, kecuali Orys Baratheon, teman masa mudanya. Wanita tertarik padanya, tetapi Aegon tetap setia kepada saudara perempuannya. Sebagai raja, dia menaruh kepercayaan besar pada dewan kecilnya dan saudara perempuannya, meninggalkan banyak pemerintahan sehari-hari kerajaan kepada mereka. Namun tidak ragu-ragu untuk mengambil alih komando ketika dia merasa perlu. Meskipun dia berurusan dengan keras dengan pemberontak dan pengkhianat, dia terbuka dengan mantan musuh yang menekuk lutut. Ini dia tunjukkan untuk pertama kalinya. Di Aegon Fort, kastil kayu dan tanah kasar yang telah dia bangun di atas apa yang selanjutnya dan selamanya dikenal sebagai Bukit Tinggi Aegon. Setelah mengambil selusin kastil dan mengamankan mulut Blackwater Rush di kedua sisi sungai, dia memerintahkan para penguasa yang telah dia kalahkan untuk menemaninya. Di sana mereka meletakkan pedang mereka di kakinya, dan Aegon mengangkatnya dan meneguhkannya di tanah dan gelar mereka. Kepada pendukung tertuanya, ia memberikan penghargaan baru. Daemon Velaryon, Lord of the Tides, diangkat menjadi penguasa kapal, memimpin armada kerajaan. Tristan Massey, Lord of Stonedanche, dinobatkan sebagai Master Hukum, Master Koin Crispian Celigar. Dan Orys Baratheon dia nyatakan sebagai perisaiku, pendukungku, tangan kananku yang kuat. Dengan demikian Baratheon diperhitungkan oleh para maester sebagai tangan raja pertama. Panji-panji heraldik telah lama menjadi tradisi di antara para penguasa Westeros, tetapi itu tidak pernah digunakan oleh para penguasa naga Valyria tua. Ketika para ksatria Aegon membentangkan standar pertempuran sutranya yang hebat, dengan naga berkepala 3 merah menghembuskan api ke lapangan hitam, para bangsawan mengambilnya sebagai tanda bahwa dia sekarang benar-benar salah satu dari mereka, raja tinggi yang layak untuk Westeros. Ketika Ratu Visenya meletakkan lingkaran baja Valyria, bertatahkan batu rubi, di kepala kakaknya dan Ratu Rhaenys memujinya sebagai Aegon, pertama namanya, Raja seluruh Westeros, dan perisai rakyatnya, naga-naga itu meraung dan para bangsawan dan ksatria bersorak. Tetapi orang-orang kecil, para nelayan dan pekerja lapangan dan istri yang baik, berteriak paling keras dari semuanya. 7 raja yang dimaksudkan Aegon the Dragon untuk melepaskan mahkota tidak bersorak. Di Harrenhal dan Storm's End, Harren the Black dan Argilac the Arrogant sudah memanggil spanduk mereka. Di barat, Raja Mern dari Reach mengendarai jalan laut ke utara ke Casterly Rock untuk bertemu dengan Raja Loren dari House Lannister.
Putri Dorne mengirim gagak ke Dragonstone, menawarkan untuk bergabung dengan Aegon melawan Argilac the Storm King, tetapi sebagai yang setara dan sekutu, bukan subjek. Tawaran aliansi lain datang dari Raja Muda Erie, Ronel Arryn, yang ibunya meminta semua tanah di sebelah timur Green Fork of the Trident untuk dukungan Vale melawan Black Harren. Bahkan di utara, Raja Torrhen Stark dari Winterfell duduk bersama para panji dan penasihatnya hingga larut malam, mendiskusikan apa yang harus dilakukan terhadap calon penakluk ini. Seluruh dunia menunggu dengan cemas untuk melihat kemana Aegon akan bergerak selanjutnya. Dalam beberapa hari setelah penobatannya, pasukan Aegon berbaris lagi. Sebagian besar tuan rumahnya menyeberangi Blackwater Rush, menuju selatan menuju Storm's End di bawah komando Orys Baratheon. Ratu Rhaenys menemaninya, mengangkangi merases dari mata emas dan sisik perak. Armada Targaryen, di bawah Daemon Velaryon, meninggalkan Blackwater Bay dan berbelok ke utara, menuju Gultown dan Vale. Bersama mereka pergi Ratu Visenya dan Vhagar. Raja sendiri berbaris ke barat laut, ke mata dewa dan Harrenhal, benteng raksasa yang merupakan kebanggaan dan obsesi Raja Harren the Black. Ketiga tusukan Targaryen menghadapi perlawanan sengit. Lords Errol, Vale, dan Buckler, Bannerman to Storm's End, mengejutkan elemen muka tuan rumah Orys Baratheon saat mereka menyeberangi Windwater, menebang lebih dari 1.000 orang sebelum memudar kembali ke pepohonan. Armada Arryn yang dirakit dengan tergesa-gesa, ditambah dengan selusin kapal perang beravosi, bertemu dan mengalahkan armada Targaryen di perairan Gultown. Di antara yang tewas adalah Laksamana Aegon, Daemon Velaryon. Aegon sendiri diserang di pantai selatan Mata Dewa, tidak hanya sekali tapi 2 kali. Pertempuran Reyes adalah kemenangan Targaryen, tetapi mereka menderita kerugian besar di Wailing Willows ketika 2 putra Raja Harren menyeberangi danau dengan perahu panjang dengan dayung teredam dan jatuh di belakang mereka. Namun, pada akhirnya, musuh-musuh Aegon tidak memiliki jawaban untuk naga-naganya. Orang-orang Vale menenggelamkan sepertiga dari kapal Targaryen dan menangkap hampir sebanyak itu, tetapi ketika Ratu Visenya turun ke atas mereka dari langit, kapal mereka sendiri terbakar. Lords Errol, Vale, dan Buckler bersembunyi di hutan mereka yang akrab sampai Ratu Rhaenys melepaskan merases dan dinding api menyapu hutan, mengubah pohon menjadi obor. Dan para pemenang di Wailing Willows, kembali menyeberangi danau ke Harrenhal, tidak siap ketika Balerion jatuh menimpa mereka dari langit pagi. Perahu panjang Harren terbakar. Begitu juga putra-putra Harren. Musuh-musuh Aegon juga mendapati diri mereka diganggu oleh musuh-musuh lain. Saat Argilac the Arrogant mengumpulkan pedangnya di Storm's End, bajak laut dari Stepstones turun ke pantai Cape Wrath untuk mengambil keuntungan dari ketidakhadiran mereka, dan kelompok perampok Dornish datang mendidih keluar dari Pegunungan Merah untuk menyapu pawai. Di Vale, Raja Ronel Muda harus menghadapi pemberontakan pada Three Sisters, ketika Sistermen meninggalkan semua kesetiaan kepada Erie dan menyatakan Lady Marla Sunderland sebagai ratu mereka. Namun ini hanyalah kekesalan kecil dibandingkan dengan apa yang menimpa Harren the Black. Meskipun House Hoare telah memerintah daerah sungai selama 3 generasi, orang-orang dari Trident tidak memiliki cinta untuk Tuan Ironborn mereka. Harren the Black telah mendorong ribuan orang ke kematian mereka di gedung kastilnya yang besar di Harrenhal, menjarah daerah sungai untuk bahan-bahan, dan mengemis tuan dan rakyat kecil dengan nafsu makannya akan emas. Jadi sekarang daerah sungai bangkit melawannya, dipimpin oleh Lord Edmund Tully dari Riverrun. Dipanggil untuk membela Harrenhal, Tully menyatakan untuk House Targaryen sebagai gantinya, mengangkat Panji Naga di atas istananya, dan berkuda dengan ksatria dan pemanahnya untuk bergabung dengan kekuatannya ke Aegon. Pembangkangannya memberi hati kepada para penguasa sungai lainnya. Satu persatu, para penguasa Trident meninggalkan Harren dan menyatakan untuk Aegon the Dragon. Blackwoods, Mallisters, Vanches, Brackens, Peepers, Freys, Strongs memanggil pungutan mereka turun ke Harrenhal. Tiba-tiba kalah jumlah, Raja Harren the Black berlindung di bentengnya yang seharusnya tak tertembus. Kastil terbesar yang pernah dibangun di Westeros, Harrenhal membanggakan 5 menara raksasa, sumber air tawar yang tak habis-habisnya, kubah bawah tanah besar yang penuh dengan perbekalan, dan dinding besar batu hitam yang lebih tinggi dari tangga manapun dan terlalu tebal untuk dipecahkan oleh domba jantan atau dihancurkan oleh trebuchet.
Harren menghalangi gerbangnya dan menetap bersama putra-putranya yang tersisa dan pendukungnya untuk menahan pengepungan. Aegon of Dragonstone memiliki pikiran yang berbeda. Begitu dia menggabungkan kekuatannya dengan Edmund Tully dan penguasa sungai lainnya untuk membunyikan kastil, dia mengirim seorang maester ke gerbang di bawah panji perdamaian, ke Parli. Harren muncul untuk menemuinya, seorang lelaki tua dan abu-abu, namun masih garang dengan baju besi hitamnya. Setiap raja memiliki pembawa panji dan maesternya yang hadir, sehingga kata-kata yang mereka tukarkan masih diingat. Menyerah sekarang, Aegon memulai, dan kamu mungkin tetap sebagai penguasa Kepulauan Besi. Menyerahlah sekarang, dan anak-anakmu akan hidup untuk memerintah setelah kamu. Aku punya 8.000 orang di luar tembokmu. Apa yang ada di luar tembok saya tidak menjadi perhatian saya, kata Harren. Dinding-dinding itu kuat dan tebal. Tapi tidak terlalu tinggi untuk mencegah naga. Naga terbang. Saya membangun di atas batu, kata Harren. Batu tidak terbakar. Yang Aegon katakan, ketika matahari terbenam, garis keturunanmu akan berakhir. Dikatakan bahwa Harren meludahi itu dan kembali ke istananya. Begitu masuk, dia mengirim setiap orangnya ke tembok pembatas, dipersenjatai dengan tombak dan busur silang, menjanjikan tanah dan kekayaan kepada siapapun di antara mereka. Turunkan naga itu. Seandainya aku seorang putri, pembunuh naga itu bisa mengklaim tangannya juga, Harren the Black memproklamirkan. Sebaliknya aku akan memberinya salah satu putri Tully, atau ketiganya jika dia suka. Atau dia mungkin memilih salah satu tongkat Blackwood, atau Strong, atau gadis manapun yang lahir dari pengkhianat Trident ini, penguasa lumpur kuning ini. Kemudian Harren si hitam mundur ke menaranya, dikelilingi oleh penjaga rumah tangganya, untuk makan bersama putra-putranya yang tersisa. Saat cahaya terakhir matahari memudar, anak buah Black Harren menatap kegelapan yang berkumpul, memegangi tombak dan busur silang mereka. Ketika tidak ada naga yang muncul, beberapa orang mungkin berpikir bahwa ancaman Aegon telah kosong. Tapi Aegon Targaryen membawa Balerion tinggi-tinggi, menembus awan, naik sampai naga itu tidak lebih besar dari lalat di bulan. Baru kemudian dia turun, jauh di dalam dinding kastil. Pada sayap sehitam Balerion terjun sepanjang malam, dan ketika menara besar Harrenhal muncul di bawahnya, naga itu meraung marahnya dan memandikannya dengan api hitam, melesat dengan pusaran merah. Batu tidak terbakar, Harren telah membual, tetapi kastilnya tidak terbuat dari batu saja. Kayu dan wol, rami dan jerami, roti dan daging sapi asin dan biji-bijian, semuanya terbakar. Ironman Harren juga tidak terbuat dari batu. Merokok, menjerit, diselimuti api, mereka berlari melintasi halaman dan jatuh dari trotoar untuk mati di tanah di bawah. Dan bahkan batu akan retak dan meleleh jika api cukup panas. Para penguasa sungai di luar tembok kastil kemudian mengatakan bahwa menara Harrenhal bersinar merah di malam hari, seperti 5 lilin besar. Dan seperti lilin, mereka mulai berputar dan meleleh ketika runel batu cair mengalir di sisi mereka. Harren dan putra-putra terakhirnya tewas dalam kebakaran yang melanda bentengnya yang mengerikan malam itu. Hauswar meninggal bersamanya, dan begitu juga kepemilikan Kepulauan Besi di sungai. Keesokan harinya, di luar reruntuhan Harrenhal, Raja Aegon menerima sumpah setia dari Edmund Tully, Lord of Riverrun, dan menamainya Lord Paramount of the Trident. Para penguasa sungai lainnya juga memberi penghormatan kepada Aegon sebagai raja dan kepada Edmund Tully sebagai tuan tanah mereka. Ketika abu telah cukup dingin untuk memungkinkan orang memasuki kastil dengan aman, pedang yang jatuh, banyak yang hancur atau meleleh atau dipelintir menjadi pita baja oleh api naga, dikumpulkan dan dikirim kembali ke Aegon Fort dengan gerobak. Selatan dan timur, Panji Storm King terbukti jauh lebih setia daripada Raja Harren. Argilat the Arrogant mengumpulkan tuan rumah yang hebat tentang dia di Storm's End. Kursi keluarga Durrandon sangat tahan luntur, dinding tirainya yang besar bahkan lebih tebal dari dinding Harrenhal. Itu juga dianggap tak tertembus untuk diserang. Namun, kabar tentang akhir Raja Harren segera sampai ke telinga musuh lamanya, Raja Argilat. Lord Svel dan Buckler jatuh kembali sebelum tuan rumah yang mendekat, Lord Errol telah terbunuh, telah mengiriminya kabar tentang Ratu Rhaenys dan naganya.
Raja prajurit tua itu meraung bahwa dia tidak berniat mati seperti Haren, memasak di dalam istananya sendiri seperti babi menyusui dengan apel di mulutnya. Tidak asing dengan pertempuran, dia akan memutuskan nasibnya sendiri, pedang di tangan. Jadi Argilac the Arrogant maju dari Storm's End untuk terakhir kalinya, untuk bertemu musuh-musuhnya di lapangan terbuka. Pendekatan Storm King tidak mengejutkan Oris Baratheon dan anak buahnya, Ratu Rhaenys, menerbangkan Merases, telah menyaksikan kepergian Argilac dari Storm's End dan mampu memberi tangan perhitungan penuh tentang jumlah dan disposisi musuh. Oris mengambil posisi yang kuat di perbukitan selatan Bronzegate, dan menggali di sana di dataran tinggi untuk menunggu kedatangan Stormlanders. Ketika pasukan berkumpul, Stormlands terbukti sesuai dengan nama mereka. Hujan deras mulai turun pagi itu, dan pada tengah hari hujan itu berubah menjadi angin kencang. Panji-panji Raja Argilac mendesaknya untuk menunda serangannya sampai hari berikutnya, dengan harapan hujan akan berlalu, tetapi Raja Badai melebihi jumlah penakluk hampir 2-1 dan memiliki hampir 4 kali lebih banyak ksatria dan kuda berat. Pemandangan panji-panji Targaryen yang berkibar basah kuyup di atas bukit-bukitnya sendiri membuatnya marah, dan prajurit tua yang berpengalaman dalam pertempuran itu tidak gagal untuk mencatat bahwa hujan bertiup dari selatan ke wajah orang-orang Targaryen di bukit mereka. Jadi Argilac the Arrogant memberi perintah untuk menyerang, dan pertempuran yang dikenal sejarah sebagai badai terakhir dimulai. Pertempuran berlangsung hingga malam, bisnis berdarah dan jauh lebih tidak sepihak daripada penaklukan Aegon atas Harrenhal. 3 kali Argilac the Arrogant memimpin para ksatrianya melawan posisi Baratheon, tetapi lerengnya curam dan hujan telah mengubah tanah menjadi lunak dan berlumpur, sehingga kuda perang berjuang dan tenggelam, dan tuduhan kehilangan semua kohesi dan momentum. Para Stormlanders bernasib lebih baik ketika mereka mengirim tombak mereka ke atas bukit dengan berjalan kaki. Dibutakan oleh hujan, para penjajah tidak melihat mereka memanjat sampai terlambat, dan tali busur basah para pemanah membuat busur mereka tidak berguna. Satu bukit jatuh, dan kemudian yang lain, dan serangan keempat dan terakhir dari Storm King dan para ksatrianya menerobos pusat Baratheon, hanya untuk menemukan Ratu Rhaenys dan Merases. Bahkan di tanah, naga itu terbukti tangguh. Deacon Morrigan dan Blackhaven, yang memimpin barisan depan, dilalap api naga, bersama dengan ksatria pengawal pribadi Raja Argilac. Para kuda perang panik dan melarikan diri dalam ketakutan, menabrak penunggang di belakang mereka, dan mengubah serangan menjadi kekacauan. Storm King sendiri terlempar dari pelananya. Namun Argilac masih terus berjuang. Ketika Oris Baratheon menuruni bukit berlumpur dengan anak buahnya sendiri, dia menemukan raja tua menahan setengah lusin orang, dengan banyak mayat di kakinya. Minggir, perintah Baratheon. Dia turun, untuk bertemu raja dengan pijakan yang sama, dan menawarkan Raja Badai satu kesempatan terakhir untuk menyerah. Argilac malah mengutuknya. Maka mereka bertarung, raja prajurit tua dengan rambut putihnya yang mengalir dan tangan Aegon yang ganas dan berjanggut hitam. Setiap orang mengambil luka dari yang lain, katanya, tetapi pada akhirnya Durrandon terakhir mendapatkan keinginannya, dan mati dengan pedang di tangannya dan kutukan di bibirnya. Kematian raja mereka mengambil semua hati dari Stormlanders, dan ketika berita menyebar bahwa Argilac telah jatuh, Tuan dan ksatrianya melemparkan pedang mereka dan melarikan diri. Selama beberapa hari dikhawatirkan bahwa Storm's End mungkin mengalami nasib yang sama seperti Harrenhal, karena putri Argilac, Argella, menghalangi gerbangnya saat mendekati Oris Baratheon dan tuan rumah Targaryen, dan menyatakan dirinya sebagai Ratu Badai. Alih-alih menekuk lutut, para pembela Storm's End akan mati sampai orang terakhir. Dia berjanji ketika Ratu Rhaenys menerbangkan Merases ke kastil untuk menangkis. Kamu boleh mengambil kastilku, tetapi kamu hanya akan memenangkan tulang, darah, dan abu, dia mengumumkan. Tetapi para prajurit garnisun terbukti kurang bersemangat untuk mati. Malam itu mereka mengangkat spanduk perdamaian, membuka gerbang kastil, dan mengantarkan Lady Argella disumpal, dirantai, dan telanjang ke kamp Oris Baratheon. Dikatakan bahwa Baratheon melepaskan rantainya dengan tangannya sendiri, membungkus jubahnya di sekelilingnya, menuangkan anggurnya, dan berbicara kepadanya dengan lembut, menceritakan keberanian ayahnya dan cara kematiannya.
Dan setelah itu, untuk menghormati raja yang jatuh, dia mengambil senjata dan kata-kata Durrandon untuk dirinya sendiri. Rusa jantan yang dimahkotai menjadi sigilnya, Storm's End menjadi tempat duduknya, dan Lady Argella istrinya. Dengan kedua sungai dan Stormland sekarang di bawah kendali Aegon the Dragon dan sekutunya, raja-raja Westeros yang tersisa melihat dengan jelas bahwa giliran mereka sendiri akan datang. Di Winterfell, Raja Torrhen memanggil panji-panjinya, mengingat jarak yang sangat jauh di utara, dia tahu bahwa mengumpulkan pasukan akan memakan waktu. Ratu Shara dari Vale, wali untuk putranya Ronel, berlindung di Erie, melihat kepertahanannya, dan mengirim pasukan ke gerbang berdarah, pintu gerbang ke lembah Arryn. Di masa mudanya, Ratu Shara dipuji sebagai bunga gunung, pelayan tercantik di semua 7 kerajaan. Mungkin berharap untuk mempengaruhi Aegon dengan kecantikannya, dia mengiriminya potret dan menawarkan dirinya kepadanya dalam pernikahan, asalkan dia menamai putranya Ronel sebagai ahli warisnya. Meskipun potret itu akhirnya sampai padanya, tidak diketahui apakah Aegon Targaryen pernah menjawab lamarannya, dia sudah memiliki 2 ratu, dan Shara Arryn saat itu adalah bunga pudar, 10 tahun lebih tua darinya. Sementara itu, 2 raja besar barat telah membuat tujuan bersama dan mengumpulkan pasukan mereka sendiri, berniat mengakhiri Aegon untuk selamanya. Dari Highgarden berbaris Mer 9 dari House Gardener, King of the Rich, dengan tuan rumah yang perkasa. Di bawah tembok Castle Goldengrove, kursi House Rowan, ia bertemu Loren I Lannister, Raja Batu, memimpin tuan rumahnya sendiri turun dari Westerlands. Bersama-sama 2 raja memerintahkan pasukan terkuat yang pernah ada di Westeros, pasukan 55.000 kuat, termasuk sekitar 600 raja besar dan kecil dan lebih dari 5.000 ksatria berkuda. Tangan besi kami, sesumbar Raja Mern. Keempat putranya berkuda di sampingnya, dan kedua cucunya yang masih kecil menemaninya sebagai pengawal. Kedua raja tidak berlama-lama di Goldengrove, sejumlah besar seperti itu harus tetap berbaris, jangan sampai memakan pedesaan sekitarnya telanjang. Sekutu segera berangkat, berbaris ke utara ke timur laut melalui rerumputan tinggi dan ladang gandum emas. Diberitahu tentang kedatangan mereka di kampnya di samping mata dewa, Aegon mengumpulkan kekuatannya sendiri dan maju untuk menghadapi musuh-musuh baru ini. Dia hanya memerintahkan 1/5 orang sebanyak 2 raja, dan sebagian besar kekuatannya terdiri dari orang-orang yang bersumpah kepada para penguasa sungai, yang kesetiaannya kepada Wangsa Targaryen adalah vintagi baru-baru ini, dan belum teruji. Namun, dengan tuan rumah yang lebih kecil, Aegon mampu bergerak jauh lebih cepat daripada musuh-musuhnya. Di kota Stony Sept, kedua ratunya bergabung dengannya dengan naga mereka, Rhaenys dari Storm's End dan Visenya dari Crackclaw Point, di mana dia telah menerima banyak janji setia dari penguasa setempat. Bersama-sama, ketiga Targaryen menyaksikan dari langit saat pasukan Aegon melintasi hulu Blackwater Rush dan berlari ke selatan. Kedua pasukan berkumpul di antara dataran terbuka yang luas di selatan Blackwater, dekat dengan tempat Goldroat akan berjalan suatu hari nanti. Kedua raja bersukacita ketika pengintai mereka kembali kepada mereka dan melaporkan jumlah dan disposisi Targaryen. Mereka memiliki 5 orang untuk setiap orang Aegon, tampaknya, dan perbedaan dalam bangsawan dan ksatria bahkan lebih besar. Dan tanahnya luas dan terbuka, semua rumput dan gandum sejauh mata memandang, ideal untuk kuda berat. Aegon Targaryen tidak akan menguasai dataran tinggi, seperti yang dilakukan Orys Baratheon pada badai terakhir, tanahnya kokoh, tidak berlumpur. Mereka juga tidak akan terganggu oleh hujan. Hari itu tidak berawan, meski berangin. Tidak ada hujan selama lebih dari 2 minggu. Raja Mern telah membawa setengah lagi orang ke pertempuran sebagai Raja Loren, dan karenanya menuntut kehormatan memimpin pusat. Putra dan ahli warisnya, Edmund, diberi barisan depan. Raja Loren dan para ksatrianya akan membentuk kanan, Lord Wahyard di kiri. Tanpa penghalang alami untuk menjangkar garis Targaryen, 2 raja bermaksud menyapu Aegon di kedua sisi, lalu membawanya ke belakang, sementara, tangan besi, mereka, irisan besar ksatria lapis baja dan penguasa tinggi, menghancurkan pusat Aegon. Aegon Targaryen menarik anak buahnya sendiri ke atas dengan bulan sabit kasar. Penuh dengan tombak, dengan pemanah dan panah tepat di belakang dan kavaleri ringan di kedua sisi. Dia memberikan komando tuan rumahnya kepada Jon Mooton, Lord of Maidenpool,
salah satu musuh pertama yang datang ke tujuannya. Raja sendiri bermaksud melakukan pertempurannya dari langit, di samping ratunya. Aegon telah mencatat tidak adanya hujan juga, rumput dan gandum yang mengelilingi pasukan itu tinggi dan matang untuk panen, dan sangat kering. Keluarga Targaryen menunggu sampai dua raja membunyikan trompet mereka dan mulai maju di bawah lautan spanduk. Raja Men sendiri memimpin serangan terhadap pusat kuda jantan emasnya, putranya Gawain di sampingnya dengan panji-panjinya, tangan hijau besar di atas lapangan putih. Menderu dan menjerit, didorong oleh tanduk dan drum, tukang kebun dan Lannister menyerang melalui badai panah ke musuh mereka, menyapu tombak Targaryen, menghancurkan barisan mereka. Tapi saat itu Aegon dan saudara perempuannya sudah berada di udara. Aegon terbang di atas barisan musuh-musuhnya di Balerion, melalui badai tombak dan batu dan panah, menukik turun berulang kali untuk memandikan musuh-musuhnya dalam api. Rhaenys dan Visenya menyalakan api melawan arah angin musuh dan di belakang mereka. Rumputan kering dan tegakan gandum naik sekaligus. Angin mengipasi api dan meniupkan asap ke wajah barisan maju dari dua raja. Aroma api membuat tunggangan mereka panik, dan saat asap menebal, kuda dan penunggangnya sama-sama buta. Barisan mereka mulai pecah ketika dinding api naik di setiap sisi mereka. Anak buah Lord Moton, dengan aman melawan arah angin dari kebakaran, menunggu dengan busur dan tombak mereka, dan membuat pekerjaan singkat dari orang-orang yang terbakar dan terbakar yang datang terhuyung-huyung dari neraka. Medan api, pertempuran dinamai sesudahnya. Lebih dari 4.000 orang tewas dalam kobaran api. 1.000 lainnya tewas oleh pedang dan tombak dan panah. Puluhan ribu menderita luka bakar, beberapa sangat buruk sehingga mereka akan tetap terluka seumur hidup. Raja Mern 9 termasuk di antara yang tewas, bersama dengan putra, cucu, saudara laki-laki, sepupu, dan kerabat lainnya. Satu keponakan bertahan selama 3 hari. Ketika dia meninggal karena luka bakarnya, House Gardener meninggal bersamanya. Raja Loren dari Batu Hidup, mengendarai melalui dinding api dan asap ke tempat yang aman ketika dia melihat pertempuran kalah. Keluarga Targaryen kehilangan kurang dari 100 orang. Ratu Visenya mengambil panah di satu bahu, tetapi segera pulih. Saat naga-naga itu melahap orang mati, Aegon memerintahkan agar pedang orang yang terbunuh dikumpulkan dan dikirim ke hilir. Loren Lannister ditangkap keesokan harinya. Raja Batu meletakkan pedang dan mahkotanya di kaki Aegon, menekuk lutut, dan memberinya penghormatan. Dan Aegon, sesuai dengan janjinya, mengangkat musuhnya yang dipukuli kembali berdiri dan meneguhkannya di tanah dan kekuasaannya, menamainya Lord of Casterly Rock dan Warden of the West. Panji-panji Lord Loren mengikuti teladannya, dan begitu juga banyak penguasa jangkauan, mereka yang selamat dari api naga. Namun penaklukan barat tetap tidak lengkap, sehingga Raja Aegon berpisah dari saudara perempuannya dan segera berbaris ke Highgarden, berharap untuk mengamankan penyerahannya sebelum beberapa penuntut lainnya dapat merebutnya untuk dirinya sendiri. Dia menemukan kastil di tangan pelayannya, Harlan Tyrell, yang leluhurnya telah melayani tukang kebun selama berabad-abad. Tyrell menyerahkan kunci kastil tanpa perlawanan dan menjanjikan dukungannya kepada raja yang menaklukkan. Sebagai imbalannya, Aegon memberinya Highgarden dan semua wilayahnya, menamainya Warden of the South dan Lord Paramount of the Manor, dan memberinya kekuasaan atas semua mantan pengikut House Gardener. Itu adalah niat Raja Aegon untuk melanjutkan perjalanannya ke selatan dan menegakkan penyerahan Old Town, Arbor, dan Dorne, tetapi sementara di Highgarden berita tentang tantangan baru datang ke telinganya. Torrhen Stark, Raja di utara, telah menyeberangi leher dan memasuki daerah sungai, memimpin pasukan orang utara yang buas 30.000 kuat. Aegon segera mulai ke utara untuk menemuinya, berlari di depan pasukannya di sayap Balerion, Black Dread. Dia mengirim kabar kepada dua ratunya juga, dan kepada semua bangsawan dan ksatria yang telah menekuk lututnya kepadanya setelah Harrenhal dan Field of Fire. Ketika Torrhen Stark mencapai tepi Trident, dia menemukan inang setengah lagi seukuran miliknya sendiri menunggunya di selatan sungai. Riverlords, Westermen, Stormlanders, orang-orang dari Reach semua telah datang. Dan di atas perkemahan mereka Balerion, Merases, dan Vagar berkeliaran di langit dalam lingkaran yang terus melebar. Pengintai Torrhen telah melihat reruntuhan Harrenhal, di mana api merah lambat masih menyala di bawah reruntuhan.
Raja di utara telah mendengar banyak cerita tentang Field of Fire juga. Dia tahu bahwa nasib yang sama mungkin menunggunya jika dia mencoba memaksa menyeberangi sungai. Beberapa panji tuannya mendesaknya untuk menyerang semua sama, bersikeras bahwa keberanian utara akan membawa hari. Yang lain mendesaknya untuk kembali ke Parit Cailin dan berdiri di sana di tanah utara. Saudara laki-laki Raja Brandon Snow menawarkan untuk menyeberangi Trident sendirian di bawah naungan kegelapan, untuk membunuh naga saat mereka tidur. Raja Torhen memang mengirim Brandon Snow melintasi Trident. Tapi dia menyeberang dengan 3 maester di sisinya, bukan untuk membunuh tetapi untuk mengobati. Sepanjang malam pesan bolak-balik. Keesokan paginya, Torhen Stark sendiri melintasi Trident. Di sana, di tepi selatan Trident, dia berlutut, meletakkan mahkota kuno raja-raja musim dingin di kaki Aegon, dan bersumpah untuk menjadi orangnya. Dia bangkit sebagai Lord of Winterfell dan Warden of the North, seorang raja tidak lebih. Sejak hari itu hingga hari ini, Torhen Stark dikenang sebagai raja yang berlutut, tetapi tidak ada orang utara yang meninggalkan tulangnya yang terbakar di samping Trident, dan pedang yang dikumpulkan Aegon dari Lord Stark dan pengikutnya tidak dipelintir atau meleleh atau ditekuk. Sekarang Aegon Targaryen dan ratunya berpisah. Aegon berbelok ke selatan sekali lagi, berbaris menuju Old Town, sementara 2 saudara perempuannya menaiki naga mereka, Visenya untuk Vale of Arryn dan Rhaenys untuk Sunspear dan Gurun Dorne. Syara Arryn telah memperkuat pertahanan Gold Town, memindahkan tuan rumah yang kuat ke gerbang berdarah, dan melipat gandakan ukuran garnisun di Stone, Snow, and Sky, istana jalan yang menjaga pendekatan ke Arryn. Semua pertahanan ini terbukti tidak berguna melawan Visenya Targaryen, yang mengendarai sayap kasar Vhagar di atas mereka semua dan mendarat di halaman dalam Arryn. Ketika Bupati Vale bergegas keluar untuk menghadapinya, dengan selusin penjaga di punggungnya, dia menemukan Visenya dengan Ronel Arryn duduk di lututnya, menatap naga itu, terheran-heran. "Ibu, bisakah aku terbang dengan wanita itu?" tanya raja laki-laki itu. Tidak ada ancaman yang diucapkan, tidak ada kata-kata marah yang dipertukarkan. Kedua ratu tersenyum satu sama lain dan bertukar sopan santun sebagai gantinya. Kemudian Lady Shara mengirim 3 mahkota, koronet bupatinya sendiri, mahkota kecil putranya, dan mahkota Falcon Gunung dan Vale yang telah dipakai Raja-Raja Arryn selama 1000 tahun, dan menyerahkannya kepada Ratu Visenya, bersama dengan pedang garnisunnya. Dan dikatakan setelah itu bahwa Raja Kecil terbang 3 kali di sekitar puncak tombak raksasa, dan mendarat untuk menemukan dirinya seorang tuan kecil. Demikianlah Visenya Targaryen membawa Vale of Arryn ke kerajaan kakaknya. Rhaenys Targaryen tidak memiliki penaklukan yang mudah. Sejumlah tombak Dornish menjaga Princess Pass, pintu gerbang melalui Pegunungan Merah, tetapi Rhaenys tidak melibatkan mereka. Dia terbang di atas celah, di atas pasir merah dan putih, dan turun ke Fight untuk menuntut penyerahannya, hanya untuk menemukan kastil kosong dan ditinggalkan. Di kota di bawah temboknya, hanya wanita dan anak-anak dan pria tua yang tersisa. Ketika ditanya kemana tuan mereka pergi, mereka hanya akan berkata, "Pergi." Rhaenys mengikuti sungai ke hilir ke Godsrache, kursi House Allyrion, tetapi juga sepi. Pada dia terbang. Di mana Greenblood bertemu laut, Rhaenys tiba di kota Planki, di mana ratusan poleboat, perahu nelayan, tongkang, rumah perahu, dan hulks duduk memanggang di bawah sinar matahari, bergabung bersama dengan tali dan rantai dan papan untuk membuat kota terapung. Namun hanya beberapa wanita tua dan anak-anak kecil yang muncul untuk mengintip ke arahnya ketika merases berputar di atas kepala. Akhirnya penerbangan ratu membawanya ke Sunspear, kursi kuno House Martell, di mana dia menemukan Putri Dorne menunggu di kastilnya yang ditinggalkan. Maria Martell berusia 80 tahun, para maester memberitahu kami, dan telah memerintah Dornishmen selama 60 tahun itu. Dia sangat gemuk, buta, dan hampir botak, kulitnya pucat dan kendur. Argilac the Arrogant telah menamainya, Kodok Kuning Dorne. Tetapi baik usia maupun kebutaan tidak menumpulkan akalnya. "Aku tidak akan melawanmu," kata Putri Meria kepada Rhaenys, "aku juga tidak akan berlutut padamu. Dorne tidak memiliki raja. Katakan itu pada kakakmu." "Aku akan," jawab Rhaenys, "tapi kita akan datang lagi, Putri, dan lain kali kita akan datang dengan api dan darah." "Kata-katamu," kata Putri Meria.
Kami tidak membungkuk, tidak bengkok, tidak terputus. Anda dapat membakar kami, Nyonya, tetapi engkau tidak akan menekuk kami, menghancurkan kami, atau membuat kami membungkuk. Ini Dorne. Anda tidak diinginkan di sini. Kembalilah dengan risikomu. Dengan demikian Ratu dan Putri berpisah, dan Dorne tetap tak terkalahkan. Di sebelah barat, Aegon Targaryen disambut dengan lebih hangat. Kota terbesar di seluruh Westeros, Old Town dikelilingi oleh tembok besar, dan diperintah oleh menara tinggi yang tertua, terkaya, dan paling kuat dari rumah-rumah bangsawan Reach. Old Town juga merupakan pusat iman. Di sana tinggal High Septon, Bapa umat beriman, suara dewa-dewa baru di bumi, yang memerintahkan ketaatan jutaan orang saleh di seluruh alam, kecuali di utara, di mana dewa-dewa lama masih memegang kekuasaan, dan bilah militan iman. Perintah pertempuran yang oleh rakyat kecil disebut bintang dan pedang. Namun ketika Aegon Targaryen dan tuan rumahnya mendekati Old Town, mereka menemukan gerbang kota terbuka dan Lord Hightower menunggu untuk menyerah. Seperti yang terjadi, ketika berita pendaratan Aegon pertama kali mencapai Old Town, High Septon telah mengunci dirinya di dalam Star Resept selama 7 hari 7 malam, mencari bimbingan para dewa. Dia tidak mengambil makanan kecuali roti dan air, dan menghabiskan seluruh waktu terjaganya dalam doa, berpindah dari satu altar ke altar berikutnya. Dan pada hari ke-7, Cerrone telah mengangkat lampu emasnya untuk menunjukkan jalan di depan. Jika Old Town mengangkat senjata melawan Aegon the Dragon, yang mulia melihat, kota itu pasti akan terbakar, dan menara tinggi dan benteng dan September berbintang akan dilemparkan dan dihancurkan. Manfred Hightower, Lord of Old Town, adalah tuan yang berhati-hati dan saleh. Salah satu putranya yang lebih muda melayani bersama putra prajurit, dan yang lain baru saja mengambil sumpah sebagai Septon. Ketika High Septon memberitahunya tentang penglihatan yang dijamin oleh Cerrone, Lord Hightower memutuskan bahwa dia tidak akan menentang sang penakluk dengan kekuatan senjata. Jadi tidak ada orang dari Old Town yang terbakar di Field of Fire, meskipun Hightowers adalah bannerman untuk Gardeners of Highgarden. Dan demikianlah Lord Manfred berkuda untuk menyambut Aegon Sinaga saat dia mendekat, dan untuk mempersembahkan pedangnya, kotanya, dan sumpahnya. Ada yang mengatakan bahwa Lord Hightower juga menawarkan tangan putri bungsunya, yang ditolak Aegon dengan sopan, jangan sampai menyinggung kedua ratunya. 3 hari kemudian, pada bulan September berbintang, Yang Mulia sendiri mengurapi Aegon dengan 7 minyak, meletakkan mahkota di atas kepalanya, dan memproklamirkannya sebagai Aegon dari Wangsa Targaryen, yang pertama dari namanya, Raja Andals, Rhoynar, dan orang pertama, penguasa 7 kerajaan, dan pelindung kerajaan. Seven Kingdoms adalah gaya yang digunakan, meskipun Dorne belum menyerah. Juga tidak, selama lebih dari 1 abad yang akan datang. Hanya segelintir bangsawan yang hadir untuk penobatan pertama Aegon di mulut Blackwater, tetapi ratusan orang siap menyaksikan yang kedua, dan puluhan ribu bersorak sesudahnya di jalan-jalan Old Town saat ia melewati kota di punggung Balerion. Di antara mereka yang berada di penobatan kedua Aegon adalah Maester dan Archmaester dari Benteng. Mungkin karena alasan itulah, penobatan inilah, bukan penobatan Aegon Fort pada hari pendaratan Aegon, yang menjadi tetap sebagai awal pemerintahan Aegon. Demikianlah 7 kerajaan Westeros dipalu menjadi satu alam besar, atas kehendak Aegon sang penakluk dan saudara perempuannya. Banyak yang berpikir bahwa Raja Aegon akan menjadikan Old Town sebagai kursi kerajaannya setelah perang selesai, sementara yang lain mengira dia akan memerintah dari Dragonstone, benteng pulau kuno House Targaryen. Raja mengejutkan mereka semua dengan menyatakan niatnya untuk membuat istananya di kota baru yang sudah naik di atas 3 bukit di mulut Blackwater Ras, di mana dia dan saudara perempuannya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Westeros. King's Landing, kota baru akan disebut. Dari sana Aegon the Dragon akan memerintah kerajaannya, memegang pengadilan dari kursi logam besar yang terbuat dari pisau yang meleleh, bengkok, dipukuli, dan patah dari semua musuhnya yang jatuh, kursi berbahaya yang akan segera dikenal di seluruh dunia sebagai tahta besi Westeros.